apa kabar? Nah, ini banyak yang protes dengan saya, Bung Rocky. Katanya pertanyaannya standar banget, Mas Hersu. Cuman apa kabar doang. Pasti tahu kabar kita nggak akan terlalu baik-baik banget gitu. Jadi banyak orang yang sensi sekarang ini. Maksud saya nanya kabar itu kan pasti doa, mudah-mudahan Anda kabarnya baik. Itu ya, Bung Rocky. Tapi orang banyak yang sensi. Ya, karena pertanyaan antar warga negara. Kalau warga negara nanya ke negara, bukan apa kabar. Apa kabar hutang? Iya. Saya lagi mikir, saya tadi muter otak, apa pertanyaannya? Kok saya diprotes tanya apa kabar gitu, karena udah tahu, kan biasanya begitu, itu kan semacam doa buat kita, bahwa kita berharap jawabannya adalah kabarnya kabar baik, tapi bukan formalitas, tapi betul-betul bahwa kabarnya baik. Gitu. Tapi ya saya jadi maklum dalam situasi sekarang ini orang banyak sensi gitu, hal-hal yang sebenarnya kita sampaikan biasa-biasa saja gitu bisa diartikan secara berbeda gitu ya. Ya, karena kalau sebuah orang bertanya pada menteri, nggak ada yang bisa jawab keadaan soal macam-macam, semua nggak bisa jawab. Jadi orang akhirnya marah-marah sama jurnalis itu. Mestinya jurnalis yang bisa jawab. Tapi kita cuma bisa menjawab bahwa keadaan kita memang dalam menuju keburukan. Tapi kalau kita bilang begitu kan nanti semuanya pesimis kan. Jadi kita bilang oke, baik-baik. Yang paling penting kabarnya 0%. 0%. Saya mau menunjukkan satu kasus misalnya ya, betapa situasi sekarang orang ini sedang tidak baik-baik saja, orang bisa sangat sensi gitu dalam situasi seperti sekarang ini. Sesuatu yang mungkin saya cuma menyebutnya gitu ya, maksudnya baik bisa diartikan dengan tidak baik. Salah satunya misalnya begini, ini edaran dari Menteri Agama yang dia mengeluarkan edaran bahwa usia 60 tahun ke atas itu sebaiknya ibadahnya di rumah, dan kemudian sholat paling dekat 1 meter itu, terus kemudian untuk berapa level tertentu kapasitasnya hanya boleh 50 orang jemaah. Nah, kemudian yang menarik juga ada permintaan tidak boleh mengedarkan kotak amal yang biasa di masjid kan itu digeser-geser gitu. Nggak tahu ini apa, mungkin apakah lewat situ dianggap merupakan penularan nanti, atau dikhawatirkan selama ini kan ada katanya kotak sumbangan amal untuk terorisme. Saya nggak tahu yang mana. Tetapi yang lebih lucu itu orang kemudian menanggapinya gini. Lah itu Pak Jokowi umur 60 lebih kan, Pak Jokowi umurnya udah sekarang 61 kalau tidak salah ya, Bung Rocky. Kok masih aja belusukan di Sumatera Utara bikin kerumunan. ini lucu menurut saya, meskipun sinikal tapi ini lucu menurut saya. Ya mungkin orang ingin agar supaya ada larangan di atas 60 orang nggak boleh naik motor gitu. Tapi Pak Menteri Agama tentu itu inline dengan permintaan Pak Luhut kan, 60 tahun ke atas supaya tinggal di rumah tuh. Jadi sebetulnya itu hanya turunan aja dari permintaan negara, dan ya bolehlah Menteri Agama memastikan itu juga berlaku di wilayah koordinasi dia, yaitu umat beragama dalam rangka melakukan ibadahnya tuh. Tapi secara umum kita mesti anggap bahwa pemerintah memang melalaikan aturan kerumunan itu tuh. Jadi di mana-mana orang menganggap bahwa iya kalau ibadah kok dilarang, kalau pesta boleh, kalau di mall bikin semacam mob flash mob itu boleh. Jadi sebetulnya kemarin barongsai juga ramai sekali di mall-mall di Solo juga ramai banget tuh, Bung Rocky. Iya, jadi soal-soal begitu yang kemudian orang anggap kok hal yang membuat kita justru mendekatkan diri dengan langit, dengan Tuhan dalam upaya doa itu kok dibatasi itu. Itu hal yang umum orang persoalkan, karena ada perbandingan bahwa kalau Pak Jokowi bagi-bagi sembako kok boleh, padahal itu nggak ada kaitannya dengan kemuliaan rohani, misalnya begitu. Jadi setiap kali pemerintah mengajukan semacam proposal regulasi, orang terpaksa berbalik arah untuk mempersoalkannya karena inkonsistensi dari awal. Termasuk kan keterangan epidemiolog, kenapa tiba-tiba COVID naik lagi? Ya karena keketatan imigrasi itu tidak diperhatikan, dan bahkan Pak Luhut masih menginginkan silahkan masuk Indonesia. Jadi sebetulnya inkonsistensi itu sebetulnya yang bikin netizen kita nggak tahu mau ngomong apa, sehingga marahin Hersu Beno karena cuma bertanya apa kabar tuh.
Hati-hati nih sekarang. Ya, ya, saya benar. Nah, oke, kalau saya nggak tahu apa ada kaitannya karena larangan umur 60 tahun ke atas itu sebaiknya selama sebulan ini tidak boleh keluar rumah. Kalau Pak Luhut kan versinya begitu ya. Kalau Yakul versinya karena dia urusan Menteri Agama tidak boleh disarankan tidak ibadah ke masjid. Tapi Pak Jokowi kemudian menurut istana juga selama 2 pekan ke depan tidak akan melakukan kunjungan kerja ke daerah. Saya nggak tahu ini apakah karena memahami Pak Luhut atau karena kesal dengan media-media massa nasional yang mulai mengkritisi Pak Jokowi gitu. Termasuk Anda kemarin juga kan membandingkan apa kata istana, apa kata Rocky Gerung. Saya nggak percaya Pak Jokowi mampu bertahan 2 minggu, nggak ada headline. Anda berani bertaruh nih? Taruhan nih? Bertaruh. Pasti dalam 2-3 hari ke depan Pak Jokowi udah gelisah lagi. Kok nggak ada headline ya tentang saya? Dia pasti akan lakukan sesuatu. Karena itu memang watak beliau, ingin selalu ada di headline. 2 minggu itu artinya elektabilitas turun itu kalau 2 minggu itu. Kan selalu disurvei kan opini publik Pak Jokowi, jangan-jangan nanti ada isu Pak Jokowi sakit, Pak Jokowi sedang mengalami tekanan politik sehingga nggak keluar, lalu dia muncul lagi kan. Jadi hal yang nggak mungkin, jadi udahlah Pak Jokowi udah nggak usah janji-janji sesuatu yang akan dia batalkan juga tuh. Karena algoritma kelakuan politik Pak Jokowi udah dibaca orang bahwa beliau butuh selalu headline, dan headline itu mesti yang menggemparkan gitu. Ini tuh intinya tuh. Nah, mudah-mudahan taruhan saya dibayar oleh netizen. Ya, gini, karena sama halnya kayaknya kalau Pak Jokowi tidak belusukan itu sama dengan melarang Anda untuk tidak naik gunung. Gitu. Jadi taruhannya kalau kalah Anda dilarang naik gunung selama seminggu deh, gitu. Ya itu udah watak, udah susah itu. Saya kalau seminggu naik gunung itu udah flu. Ini saya udah flu, nanti mau PCR dulu nih. Jangan-jangan akibat cuaca dan pemburukan. Tapi sebetulnya begitu selesai PCR disebut nggak ada soal, saya pasti naik gunung lagi kan. Jadi watak itu ya nggak bisa dihentikan. Walaupun saya umurnya 62, 63, 62 tahun, tetap saya harus pastikan bahwa saya cukup sehat untuk terus naik gunung. Nah, itu hobi. Nah, Pak Jokowi juga hobinya adalah nunggu tepuk tangan. Jadi udah kita pahami lah, kalau nggak ada tepuk tangan nanti Pak Jokowi justru sakit. Ya, kalau saya kira, tapi kalau walaupun sama-sama di atas 60 tahun, kan larangannya berbeda. Kalau Anda justru keluar untuk menghindari keramaian, gitu. Kalau Pak Jokowi kan mendatangi keramaian, kan itu 2 hal yang berbeda saya kira ya. Itu jangan ditekan-tekankan, nanti orang bikin analis. Dia naik gunung pasti sendirian, paling 2 orang, 3 orang, itu nggak akan ada kerumunan. Kita pasti berkerumun dengan binatang-binatang malam, lagi di gunung. Oke, jadi memang betul seperti Anda katakan tadi Pak, pemerintah ini sudah mulai membuka pintu masuk penerbangan internasional, tapi sementara untuk penerbangan ke luar negeri, nah ini menariknya dibatasi, tidak boleh lagi lewat Bandara Cengkareng, Bung Rocky. Bagi kita yang akan keluar negeri, kunjungan ke luar negeri itu tidak boleh lewat Cengkareng, tapi hanya lewat 3 bandara, yakni Ngurah Rai Bali, kemudian Hang Nadim Batam, dan Fisabilillah di Tanjung Pinang. Ini saling berdekatan ini. Saya nggak tahu gimana logikanya ya, kan yang kita khawatirkan justru banyak yang masuk orang dari luar negeri kan, yang khawatir. Kalau orang Indonesia yang keluar negeri, pulangnya kan kena karantina gitu, jadi relatif lebih aman. Iya, saya kira logikanya supaya orang yang masuk dari luar negeri, jadi ya TKA asing itu tidak terlihat oleh orang yang akan pergi ke luar negeri, kira-kira begitu logikanya. So nanti diviralkan lagi kan. Jadi bandara-bandara itu hanya boleh didatangi oleh mereka yang masuk itu, atau mereka yang embarkasi ke Indonesia itu. Dan itu yang bikin orang bertanya-tanya, kenapa orang Indonesia kalau mau disembarkasi mesti ke pelosok-pelosok terpencil tuh? Apa mau supaya kita nggak tahu bahwa ada TKA masuk? Itu yang saya duga kritik publik juga nantinya tuh. Jadi ya kita nggak tahu lah apa rasional dari aturan semacam itu. Tapi yang langsung terlihat sebenarnya satu hal, ini masalah, saya kira ini masalah ekonomi, Bung Rocky. Karena apa? Kalau membatasi orang ke luar negeri itu kan berarti kan devisa kita tidak banyak terbang ke luar. Sementara begitu banyak orang luar negeri masuk ke Indonesia, itu tentu berkaitan dengan devisa. Dan ini
kaitannya tentu saja ekonomi, dan kita tahu kan selama ini kebijakan pemerintah sejak awal COVID itu lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi ketimbang penanggulangan kesehatan. Ya, kalau kita lihat basisnya memang begitu. Jadi apapun kalau dia dolar mau dimasukin ke Indonesia itu welcome, dan bersamaan dengan paspor asing itu melekatlah di situ Omikron. Jadi itu sebetulnya konsepnya tuh. Jadi nggak ada soal kalau Omikron masuk bersamaan dengan valuta asing itu. Tapi kalau kita mau pastikan bahwa sebetulnya dari awal memang ini yang dikritik oleh para epidemiolog, bahwa pemerintah memang hanya menginginkan uang asing dan atau uang luar negeri dan tidak mempedulikan kesehatan. Itu dari awal kan udah begitu konsepnya, dan pemerintah tetap konsisten bahwa tidak bisa karantina itu membatalkan investasi. Padahal di dalam kajian besar para epidemiolog itu kalau ada semacam konsistensi karantina sebentar itu kita bisa pulihkan dengan cepat, dan karena itu investasi bisa masuk. Jadi karena nggak mungkin memilih sehingga terjadilah lonjakan kasus COVID per hari ini yang naik eksponensial. Ya, oh ya, saya lupa Bung Rocky mengingatkan Anda bahwa ini hari Senin. Jadi Anda sudah boleh lebih serius komentarnya. Jangan kalau kemarin kan akhir pekan kita ngomongnya bercanda. Sekarang Anda boleh lebih serius kok ngomongnya soal itu. Iyalah pasti itu. Ya, nah, banyak hal yang memang mesti kita serius akhirnya, karena ini menyangkut kan kalkulasi 2024 semakin hari semakin nggak dipegang orang lagi. Setiap kali ada survei presiden untuk 2024, orang menganggap ngapain survei presiden 2024, uang 1 semester ini udah berantakan, ngapain sih? Jadi kita nggak peduli lagi sebetulnya dengan siapa yang mau jadi calon, siapa yang akan nyapres. Orang peduli apa keadaan besok secara ekonomi, secara sosial, secara keakraban warga negara. Itu yang sebetulnya membuat orang cemas. Dan kecemasan itu yang akan mempengaruhi psikologi presiden juga tuh. Karena diam-diam saya kira presiden tahu bahwa orang nggak peduli dengan peristiwa rutin kita, pilkada, pemilu 2024, bahkan ibu kota di peduli. Orang peduli sekarang keadaannya betul-betul memburuk. Apalagi setelah ada kasus tambahan, maka kegiatan ekonomi pasti akan dilemahkan. Ya. Nah, ini saya kira karena tadi sudah mulai masuk serius, ada satu satu fakta yang saya kira cukup menarik itu soal kereta api cepat Cina. Ini saya membacanya di RM Online ini ya. Ada grafisnya ini. Mereka membandingkan itu sama-sama kereta api cepat Cina itu ternyata dibangun juga di Laos gitu ya, bukan hanya di Indonesia gitu, dan mulainya bahkan lebih duluan itu ya kereta api cepat Cina di Indonesia itu dimulai tanggal 21 Januari 2016, di Laos itu tanggal 25 Desember 2016. Nah, panjangnya ini yang menarik Bung Rocky. Disebutkan panjangnya itu 414 km itu di Laos, sementara di Indonesia 142 km. Nah, kemudian makin kaget adalah biayanya di Laos itu cuma 85 triliun rupiah, sementara di Indonesia sekarang sudah tembus 114 triliun. Padahal ini sepertiga dari panjangnya Laos. Dan kabar yang lebih menarik, di Laos itu sudah selesai 3 Desember 2021 yang lalu, sementara kita masih dalam pengerjaan. Ini data-data semacam ini penting diingatkan agar hal serupa juga tidak lagi terjadi pada ibu kota baru, karena bisa jadi terjadi hal semacam itu, bengkak lagi dan selesainya juga nggak jelas. Kalau data itu dibaca oleh orang semacam Sri Mulyani itu, dia mesti terangkan tuh, dan sebetulnya keterangannya gampang, yaitu diintip anggarannya itu dan diijon, yang kita sebut kalau markup udah biasa lah. Tapi ini kan ijon-ijonan, jadi konstruksinya mungkin si A yang ambil, tapi si A minta ada konsesi dengan lahan-lahan di sekitar jalan kereta itu karena dia mau bikin akses menuju perumahan yang akan dia bangun segala macam. Jadi kereta api cepat kita itu bukan kereta api sebetulnya, itu jalan yang dibuat untuk akses pada estate baru di sepanjang Jakarta Bandung. Itu yang pasti bikin berat juga, yang diam-diam nggak mau disebutin. Padahal sebetulnya itu seringkali perjanjian di bawah tangan itu yang nanti baru bisa dibuka ketika ada dispute. Nah, hal-hal semacam ini juga berlaku nanti di ibu kota baru kita tuh, bahwa seolah-olah ini bukan cuma bikin ibu kota yang 400 atau 500 triliun, itu bakal merambah hal-hal lain yang kemudian membengkak 3 kali lipat juga tuh.
Jadi saya kira memang kekacauan dari awal itu disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi. Mungkin di Laos itu ya terbuka aja bahwa memang cuma segitu kok diperlukan. Kalau di sini biaya politiknya udah sepertiga dari biaya pembangunannya kan. Biaya lobbynya juga sepertiga dan markupnya sepertiga. Jadi udah 3 kali lipat lah. Kita bisa memahami mungkin kalau karena faktor misalnya alam yang berbeda gitu, ya beda-bedanya nggak jauh-jauh amat. Tapi ini ini 3 kali lipat panjangnya di Laos, tetapi jumlah anggarannya lebih kecil, kita lebih besar. Itu kan yang menjadi timbul pertanyaan. Jadi sekali lagi selalu kita menyoroti bahwa banyak sekali moral hazard gitu ya. Ada kepentingan-kepentingan di balik setiap kali proyek-proyek pembangunan di Indonesia. Ini yang membuat orang selalu kemudian curiga apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Ya itu yang intinya itu moral hazard dan konsistensi itu yang kita tagih sebetulnya oleh mereka yang kritis terhadap keadaan. Kayak itu kemarin kita kasih kritik kepada Pak JK tuh, bukan kita ingin halangi beliau berbisnis, tetapi beliau lagi jadi tokoh yang mungkin bisa jadi semacam penyelamat kalau kita masuk dalam kedaruratan. Kan kita mesti berpikir bahwa Indonesia bisa tidak nyampe 2024 percepatan politik. Sama seperti dulu Pak Harto gagah perkasa mengatakan, oke, nanti tahun 99 kita ada pemilu yang lebih baik segala macam. Ternyata 2 bulan kemudian terjadi gejolak politik. Jadi kita mesti membayangkan kalau terjadi gejolak politik, orang ingin ada tokoh semacam Pak Yusuf Kala, Pak SBY, Pak Amin Rais untuk memimpin sementara jangan sampai terjadi kekacauan. Nah, kalau Pak Yusuf Kala dari awal memberi sinyal akan investasi di IKN itu, orang akan kehilangan dukungan moral kan. Jadi kita ingin agar supaya tokoh-tokoh yang kita banggakan itu mampu melihat bangsa ini dari perspektif jangka panjang itu, bukan sekedar proyek jangka pendek. Demikian juga di daerah hal-hal yang sama kita harus persiapkan. Jadi saya berpikir bahwa harus ada semacam komite yang membayangkan kalau Indonesia atau pemilu itu dipercepat, apa yang mesti dilakukan? Semua orang berpikir pemilu 2024, iya kalau terjadi, kalau nggak terjadi gimana? Dan keadaan kita hari ini, tadi misalnya soal mangkrak, potensi mangkrak, itu bisa menyebabkan guncangan kecil berantakan semua kita. Jadi demi itu sebetulnya kita minta tokoh-tokoh semacam Pak JK supaya kasih tuntunan etik lah, tuntutan value, supaya kita percaya masih ada yang bisa jadi ya penyelamat lah, pelampung bila terjadi keadaan. Ya. Setuju. Dan Pak SBY perlu kita ingatkan karena kemarin dalam pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara, Demokrat ikut menyetujui meskipun dengan catatan, tapi orang melihatnya dia menyetujui. Kan ini juga menimbulkan pertanyaan kan, Bung Rocky? Betul. Demokrat dari awal menyetujui, tapi mungkin setelah terjadi perubahan politik dia nggak bisa tarik lagi kan. Padahal sebetulnya dia bisa kasih keterangan alternatif bahwa kalau kalkulasinya begini-begini sebaiknya dibatalkan. Itu juga kritik saya pada Pak SBY atau Partai Demokrat. Walaupun saya berteman juga saya tetap menganggap bahwa kenapa Demokrat tidak kasih semacam nota yang kuat untuk mengatakan kami membatalkan dukungan kami itu. Kan itu intinya tuh, berpolitik itu mesti ada basis nilai yang kuat. Jadi saya tetap memberi kritik walaupun orang anggap loh kok aneh-aneh memberi kritik pada Pak SBY. Oh, Pak SBY pasti juga dengar kritik saya tuh. Demikian juga Pak JK, karena kita ingin ada kesempatan kita untuk bikin refleksi bahwa masih diperlukan 2-3 tokoh untuk menyelamatkan bangsa ini. Jadi jangan terlibat di dalam proyek-proyek Pak Jokowi yang justru akan memberantakkan bangsa ini. Itu intinya tuh. Ya. Bukan Pak Jokowi yang kita sesalkan, tapi ini kan satu rejim yang di dalamnya kita nggak tahu siapa kendalikan siapa kan. Jadi demi itu kita ingin selamatkan bangsa ini nih. Dan Pak Jokowi makin lama makin nggak ngerti bahwa dia itu dikendalikan, di remote oleh kekuatan-kekuatan yang biasa disebut oligarki atau vested interest. Ya, oke. Karena beliau adalah presiden, jadi apapun yang terjadi harus bertanggung jawab adalah Pak Jokowi. Itu kenapa kita selalu menyampaikan saja kepada Pak Jokowi. No hard feeling ya. Tidak ada persoalan personal dengan Pak Jokowi. Kita bisa saja sebagai pribadi berteman, tapi dalam soal kebijakan kita bisa berbeda. Seperti Anda sebutkan tadi dalam posisi dengan Pak JK dan Pak SBY gitu ya. Manakala kita anggap perlu kita kritisi, ya kita kritisi kan. Betul, itu sikap itu yang kita ingin bangkitkan supaya kita nggak jadi buzzer orang lain kan ngapain jadi buzzer orang lain sementara bangsa ini lagi
bergejolak dan potensi tenggelam gitu. Nah, kita hanya mengingatkan itu. Nah, saya tetap bersahabat dengan Pak SBY, nggak ada soal pribadi dengan Pak JK dan Pak Jokowi apalagi itu. Tapi pikiran kita mesti kita ucapkan. Kan itu intinya kan, kita nggak boleh tahan analisis kita sehingga di kemudian hari kita nyesal kok kita nggak ucapin ya analisis kita kan. Jadi poin saya, setiap warga negara harus ucapkan apa yang dia pikirkan. Mengucapkan itu adalah bagian dari upaya untuk menyelamatkan bangsa. Walaupun nanti diolok-olok segala macam, ya nggak ada soal. Yang mau olok-olok juga mestinya kasih ucapan, jangan sekedar mengolok-olok, bikin analisis dong, kan itu fairnya. Tapi kita nggak peduli lah soal begitu. Oke, dan saya kira semua itu nanti bisa terwujud kalau kita berhasil memperjuangkan 0%. 0%. Nah, ya.